tidak mengacu terhadap memasukkan kartu dulu. Tapi kalau misalnya kita mau langsung praktek nggak apa-apa. Ini kita hapus ulang dulu biar rapi. Ya. Oke, kita hapus ulang. Nah, kita akan buat kita menggunakan berbasis arsitektur yang dimana kita butuh sebuah boundary, kita butuh sebuah entity class, terus kita pun juga akan membutuhkan sebuah kontrol, ya. Kita masukkan dulu di sini aktornya, klik, ya. Ini aktornya kita ganti karena ini memasukkan kartu, misalnya di sini nasabah, ya. Nasabah. Kemudian kita butuh lagi yang namanya petugas, ya. Karena nasabah sama petugas sama-sama dia memiliki kartu, ya. Petugas. Nah, oke. Nah, dari sini ya, kita akan coba nih kasih dia sebuah kotak kartu ya. Kotak kartu itu tempat buat dia masukin kartunya gitu ya. Karena ini kan mesin ATM ceritanya. Berarti kita butuh sebuah boundary ya. Nah, kita butuh sebuah boundary. Kita simpan di sini boundary, di sini kita masukin apa? Kotak gitu ya, kartu gitu. Nah, kemudian dari sini kita juga butuh sebuah manajer validasi ya atau sistem validasinya gitu ya. Nah, di sini yaitu berupa apa? Kontrol ya karena kontrol kontrol apa namanya kontrol lifeline atau kontrol kelas dia kan bersinggungan dengan proses bisnisnya ya dalam organisasi gitu ya. Dia butuh di sini. Misalnya di sini manajer gitu ya. Manajer validasi. Kemudian selanjutnya kita butuh ya sebuah apa? Sebuah boundary lagi karena kita belum memasukkan apa? Belum ada kebutuhan untuk memasukkan entity class ya. Di sini kita misalkan menu pin ya. Nah, kita sudah nih punya gambaran ya, punya gambaran dari masing-masing sub object gitu ya berdasarkan use case-nya gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat kan balik lagi use case-nya ada nasabah memasukkan kartu, petugas juga memasukkan kartu. Kemudian di sini dalamnya ada extend, ada include ya, memasukkan pin gitu ya. Nah, kita akan lihat lagi balik di sini ke sequence diagram ya. Nah, kita akan coba tarik ya, kita akan coba tarik di sini kita butuh row di sini ya. Nah, duration message boleh gitu ya. Atau si message boleh ya. Nah, di message ini juga ada beberapa pilihan di sini ya. Nah, ada call message, ada send message, ada replay message, ada destroy message, ada terminate message, ada sequence message. Nah, ini tergantung dari kondisi yang akan teman-teman buat gitu ya. Kalau kita memasukkan kartu, maka kita send message aja cukup. Dari sini ya, langsung ke sini. Ya, di sini misalkan memasukkan kartu gitu ya. Nah, nih ya. Berarti apa? Berarti si dua aktor ini ya, dia pasti memasukkan kartu karena dia punya ATM gitu ya. Nah, oke. Setelah memasukkan kartu ya, ke sini kita butuh aliran apa? Untuk validasi ya. Tinggal diklik di sini. Nah, kalau di sini bisa ya. Nah, ini for message, di sini ada pilihannya, ada lost message ya. Ada di sini dia save message, jadi dia akan memberikan atau balik lagi ya, kepada dirinya dia sendiri ke si objek itu message apa gitu ya. Nah, kita butuh sini saja ya. Kita send message dari mana? Dari sini ya, dari validasi ke sini. Nah, ini apa? Nah, berarti kan dia urutan ya. 1, 1.1 gitu ya. Nah, di sini udah ada bacaan ya, masukkan kartu, input username, tidak gitu ya. Nah, ini ada pilihan ya, karena dia berdasarkan garis gitu ya, berdasarkan garis. Kita nggak perlu ya, nggak perlu ini, tapi kita rubah jadi validasi gitu ya, validasi kartu. Nah, udah nih ya. Jadi teman-teman nanti siapapun dosen pengujinya atau dosen pembimbing misalkan nanti ya ketika dalam penulisan skripsi ketika ngeliat sequence dia akan melihat runtutan ini kan ngebaca oh ini saja. Jadi
teman-teman pun juga akan mudah memahaminya ketika teman-teman mendapatkan study case gitu ya, sebuah sequence. Kalau ada tanda gini enak ya, oh berarti alirannya ke sini, ntar dia ke sini gitu ya. Nah, dari sini kita bikin sebuah message lagi ya, dari manajer validasi kemana? Kita bikin ke menu pin gitu ya. Apa? Misalkan tampilkan gitu ya. Nah, dari sini kita juga bisa nih, kita panjangin dulu ya. Nah, kita panjangin karena nanti ada proses. Dari sini kita butuh nih sebuah validasi, teman-teman. Gitu ya. Kita bisa menggunakan alt combine fragment. Di sini ada combine-nya. Jadi kita butuh ini. Kita di sini ya. Dari sini bisa. Oke, sorry. Tanpa misalnya sorry saya kembali. Kita tidak memerlukan combine ini bisa, kita by manual alur proses bisa, atau mau kita gabungkan. Jadi dia memang di situ ada ibaratnya proses validasi. Ya. Ini kita validasi nih. Dari sini kita validasi ya, dari petugas atau dari itu apa namanya? Dari memasukkan kartu ya. Dari terakhir petugas atau nasabah memasukkan kartu boleh, kita sampai sini bisa. Atau mau kita dari sini bisa. Nah, dari sini bisa nih, dari pas proses memasukkan kartu gitu ya. Jadi pas dari awal ini ada gitu ya, ini mulai proses. Di sini kita validasi ya. Apa yang kita validasi gitu ya. Nah, ini tinggal klik aja. Kita ganti di sini misalkan misalkan kartu valid gitu ya. Karena kan divalidasi dulu ya. Takutnya kartunya kadaluarsa. Kan kita nggak tahu. Atau kita klik kanan ya. Nih. Sini klik ya, klik kanan, kemudian open spesifikasi. Nah, sini boleh nih ya. Kartu valid. Kemudian di sini operannya apa ya? Bisa alt, bisa assert, bisa break ya. Bisa loop ya, bisa apa ya, tergantung kondisi kalian akan mendesain seperti apa. Misalnya kita nggak apa-apa ya, di sini kita alt aja, interaction operannya apa? Operan pertama ya, kita open spesifikasi ya. Ini apa? Kita ganti ya, misalnya di sini di guardnya ya, misalkan apa ya, valid ya, misalkan ya gitu ya. Message-nya apa boleh diisi ya. Di deskripsi apa, misalkan satu valid gitu ya. Nah, kita oke. Ya, kemudian operan 2-nya apa? Open spesifikasi ya. Di sini ganti misalnya tidak valid ya. Nah, tidak saja, kemudian di sini misalkan kartu ya tidak valid gitu ya. Misalnya. Kemudian apply, oke, ya. Kemudian di sini apply, oke, ya. Nah, nanti di sini ya ada ya ini. Kalau valid apa, ya. Kalau valid apa, kalau nggak valid apa, gitu ya. Nah, dari sini kita harusnya pindahkan ini ke sini. Nah, gitu ya alurnya. Jadi kalau valid gini, dia masuknya kategori ini ya, tampilkan. Terus kemudian kalau tidak valid, ya kalau tidak valid kita butuh message. Dari sini ya ke sini. Nah, kita apa nih? Kalau nggak valid ya, kita ganti di sini keluarkan kartu ya. Nah, cukup ya. Nah, sini ya. Oke. Nah, jadi di sini sudah nih ya. Berarti apa? Ketika si petugas dan juga nasabah ya, ketika dia sudah memasukkan kartu ke mesin kartu atau kotak kartu yang sudah disediakan di mesin ATM, maka
secara otomatis aliran kedua adalah divalidasi dulu kartunya, ya, oleh si manajer validasi misalnya atau sistem inti bank, ya. Nah, kemudian ketika di sini ada nih sebuah apa? Sebuah kasus yang di mana ada validasi di sini. Validasinya apa? Kalau misalnya dia valid, ya, dia akan memasukkan atau akan menampilkan menu PIN buat si petugas atau si nasabahnya menginputkan sebuah PIN. Kalau tidak valid kartunya karena misalkan kadaluarsa dan lain sebagainya, dia di sini apa? Langsung keluarkan kartu. Jadi dia tidak diberikan notifikasi. Jadi langsung kartu keluar dari mesin gitu ya. Jadi tanpa ada misalkan kartu Anda tidak terregister atau misalkan kartu Anda telah habis masa masa aktif gitu ya, tidak. Jadi kita di sini ngedesain apa? Langsung saja keluar kartu biar dia ngecek sendiri gitu ya. Nah, ini sudah selesai nih kalau untuk eh, masukkan kartu gitu ya. Nah, kalau menu PIN gimana gitu ya? Kita balik ke use case, kita masukkan di sini ya, masuk kita buat. Nah, ini kan aktivitasnya sudah nih ya. Aktivitasnya kita cek dulu apa sih gitu kan. Oh, masukkan PIN, validasi PIN ya. Udah masukin di validasi PIN, kemudian di sini ada decision ya, dicek nih. Ya, dia masukin PIN. Oke, sorry ada yang join. Morin. Oke, selamat datang Morin. Dibuka aplikasinya yang sudah diberikan ya, yang sudah disarankan. Oke, kita bahas lagi. Nah, di sini ketika kita sudah nih masukin validasi PIN, kemudian dicek nih dia PIN-nya oke enggak gitu ya. Kalau misalkan tidak, dia lari ke sini. Tapi sebelum dibalikin ke sini, dicek lagi ya. Masuk ke sini, dia input lagi, salah lagi. Nah, ketika sudah mencapai 3 kali, di sini ada pilihan ya. Dia udah lebih dari 3 kali masukin kartunya atau masukin PIN-nya, ya udah blokir, selesai ya. Kalau misalkan dia anggap sekali berhasil ya karena PIN-nya ingat tidak salah gitu ya, berarti di sini divalidasi lagi. Jenis penggunanya apa nih dia ya? Jenis penggunanya misalkan apakah dia nasabah? Ya, tampilkan menu utama. Apakah apakah dia petugas? Ya, tampilkan menu administrasi. Ini tidaknya adalah maksudnya ketika kita bicara case ini nasabah bukan, jadi iya dan tidak. Tapi kalau misalkan ingin tidak salah, misalnya tidak keliru, tinggal dihapus saja di sini. Misalkan kalau nasabah ke sini gitu ya, kalau misalkan petugas di sini. Nah, ya, terus dia akan menunjukkan menu utamanya kalau petugas atau ya kalau petugas itu memunculkan menu administrasi. Nah, kita balik lagi karena kita sedang sequence ya, kita tinggal klik kemudian tanda panah ke bawah gini ya, tinggal new diagram, tinggal kita bikin sequence. Kemudian next, blank next ya. Next saja. Oke. Nah, kita buat nih ya, kita buat kita buat sequence-nya untuk dimasukkan menu PIN gitu ya. Nah, kita butuh nasabah dulu. Karena kan tadi beda kondisi ya, nasabah sama petugas itu beda kondisi ya. Jadi kita harus satu-satu gitu ya, harus satu-satu. Atau mau disekaliguskan juga nggak apa-apa ya. Kita bikin dulu yang nasabah di sini ya, nasabah gitu ya. Terus kemudian kita panjangkan dulu. Terus kemudian kita butuh ya, kita butuh left plan. Di sini kita bikin bondari, kita butuh bondarinya. Di sini menu PIN gitu ya. Terus kemudian kita butuh lagi bondarinya apa? Menu PIN, oh ya validasi ya. Sorry. Di sini menu utama gitu ya. Utama, kemudian kita butuh lagi sebuah ada entity ya. Dia ada form login. Ya, form login berarti kita butuh control line ya, kita butuh di sini sebagai kontrol ya, manajer misalkan validasi gitu ya.
Terus kemudian kita butuh lagi apa? Karena ada login, kita butuh entity ya. Berarti apa? Di sini akan dibuatkan sebuah kelas baru, yaitu kelas login gitu ya. Nah, ini kita pakai nih ya keempat-empatnya. Nah, di sini ya, boleh ya satu lagi sekalian sama petugas ya. Ini, oke. Kita sudah punya 2. Kita kasih message. Ya, dari mana? Dari sini ya, dari yang paling awal, karena petugas pun sama dilewati ya. Di sini kita ke menu pin ya. Nah, ini dia akan ada rekomendasi dari yang pertama ya. Nah, misalkan apa di sini? Masukkan pin ya, karena kita nggak butuh di sini. Kita masukkan pin atau input pin boleh ya. Di sini input pin gitu ya. Nah, bisa deket lah ya. Oke. Nah, setelah input pin kita apain? Ke validasi. Ya divalidasi dong pinnya gitu ya. Ini ke sini ya. Apa? Validasi pin. Ya. Oke. Nah, setelah validasi pin apa? Yaitu kita ke form login-nya ya. Di sini get pin. Oke, ya. Sudah nih ya. Nah, sebelum masuk ke menu utama, semua harus validasi dulu dong. Ya kan? Kalau dia berhasil, ya otomatis ke sini ya, ke final nih, ke menu utama gitu ya. Nah, get pin-nya kemana gitu ya. Nah, ini kita bikin lagi yang namanya apa? Kita bikin yang namanya sebuah ini ya, out combine lagi. Nah, kita bikin apa nih dari sini ya. Oke, yang sini aja karena semuanya kita akan validasi. Apa nih? Ya, kita mau bikin di sini kita kasih ya di sini klik kanan ya, open. Nah, kemudian ada operan 3 dan 4 ya. Jadi dia mengurut ya. Nah, di sini nggak apa-apa ya. Kalian mau diganti boleh. Di sini ganti apa namanya? Misalnya alt apa? Pin valid gitu ya. Apakah pin valid gitu ya. Nah, iteran officialnya apa? Operan 3-nya kita open, kemudian kita ganti di guard apa? Di sini misalkan ya gitu ya. Cache nggak perlu. Kemudian kita oke, operan 4-nya apa? Tidak gitu ya. Tidak. Dan oke, kemudian kita apply, oke gitu ya. Nah, di sini udah ada 2 blok nih ya, 2 blok ya dan tidak gitu ya. Nah, kalau misalkan iya, apa? Berarti kita tampilkan ya, dari mana? Dari sini ya, dari manajer validasi. Sampai sini lah, kita samain dulu. Nah, dari sini kita kasih message validasi. Oke, berarti sekali dari sini langsung masuk ke sini. Ya. Langsung masuk ke sini yaitu apa? Tampilkan ya, tampilkan utama gitu ya. Nah, itu. Oke, ada yang bertanya. Pak, cara buat alt-nya tidak gimana? Sorry, Faris gimana? Cara buat alt-nya? Cara buat alt-nya gini, Riz. Ini kan ada nih, alt combine ya, alt combine fragment ya. Nggak usah diklik yang loop-nya. Gitu ya, yang ini aja dulu. Kita pakai yang awalnya depan diklik aja. Kemudian kamu klik kiri ya, tahan, di drag aja kayak model drag itu, digerakin aja ya. Ditahan begini. Oke. Bisa, Faris? Ya, Pak. Oke. Faras, Pak. Oh, Faras. Oke, lanjut ya. Pak, saya mau tanya. Yup. Itu Bentar. masukinnya gimana, Pak? Masukin apa? Masukin teks di alt itu.
teks di alt. Iya. Ini. Yang ya atau iya. Yang ya atau tidak ini. Iya. Ini tinggal diklik aja ini. Pas alt ini kan nanti kan gambar ya. Ketika kursor di gini nih. Nah, dia kan akan berubah hitam. Nah, tinggal kalian klik. Ya, klik kiri, kemudian klik kanan. Lalu open specification. Ya. Nah, kemudian ini si nama generalnya atau si alt combine ya di general ini ganti aja ya untuk apa, misalnya untuk keterangan yang di sini nih di altnya ini gitu ya untuk apa. Kemudian lalu masuk ke interaction operand. Nah, nanti di situ ada dua ya, istilahnya dua blok ya. Kalau iya apa, kalau tidak apa. Nah, di operand 3-nya kalian klik. Kemudian di sini muncul ya, open specification, kemudian diklik lagi. Nah, di constraint-nya kalian kasih aja message-nya apa. Kemudian oke. Yang operand 4 sama open specification, kemudian kasih keterangannya apa misalkan. Oke, ya, apply. Oke. Nah, dia akan muncul ya. Nah, ini pin validnya dia harus diklik 2 kali. Nah, biar kita bisa kelihatan nih. Nah, ini ya pin valid atau kita bisa klik ini ada link hijau ya. Nah, dia akan nanti dia akan menyesuaikan dengan si ininya apa namanya si gambarnya gitu ya. Kalau kita geser, nah dia akan ikutan ya. Sama aja sih ya. Karena otomatisnya juga udah sama gitu ya, udah ada. Gimana nyampe sini udah berhasil? Belum, Pak. Belum. Ya, ada yang masih bingung nyampe sini apa terlalu cepat? Bisa? Oke. Dilanjut ya. Ambil berjalan, nanti kalau nggak ada langsung interupsi aja, tanya ya. Nah, dari sini kan sudah nih ya, kita sudah berhasil ada satu kondisi yang dimana kondisi ini berhasil menampilkan ya, menampilkan menu pin gitu ya. Nah, kalau tidaknya gimana? Kalau tidaknya, ya, di sini kita butuh lagi yang namanya sebuah validasi. Kan tidaknya itu apa? Tidaknya itu apa namanya? Di dalamnya itu kan nanti dia lebih dari 3 kali nggak, gitu kan input-innya, gitu. Nah, tadi kan ada decision kan? Kita tadi buatnya ada decision toh. Nah, berarti kita akan buat lagi nih. Ya, bentar. Kita besarkan. Ya, ini biar enak kita pulin aja. Karena nah, gini ya. Oke, nah si tidaknya gitu ya, si tidaknya ini kita akan validasi juga nih, ya, validasinya di dalam sini ya, di dalam si alt-nya ini ya, di dalam si alt apa ini namanya? Alt menu pin ya, pin valid. Nah, kalau tidaknya dia harus 3 kali kan. 3 kali membuat kesalahan lah gitu ya. Ibaratnya kita kasih lagi nih alt combine ya. Di mana kita bikinnya di dalam tidak ya, di dalam tidak kita tarik di sini terus gitu ya. Sampai sini ya. Nah, nah ini apa gitu ya? Di sini kita ganti namanya misalkan lebih apa namanya? Lebih dari 3 kali enggak gitu ya maksudnya gitu ya. Lebih dari 3 kali gitu ya. Kalau lebih dari 3 kali apa gitu ya? Kalau lebih dari 3 kali apa? Kalau lebih dari 3 kali kita klik kanan ya, open spesifikasi juga. Ya, operan 5-nya kita ganti di sini menjadi apa? Buatnya misalnya tidak gitu ya. Oke. Kemudian di 6-nya open, buatnya kita ganti misalkan ya, ya. Oke, play, oke. Nah, ya, kita punya nih ada 2 case ya di dalam biar enak. Oke. Nah, di sini kalau tidak ngapain ya? Kalau tidak dari sini kita kasih message apa ya? Manajer validasi menu pin ya. Berarti dia lebih 3 kali enggak gitu ya kata si manajer validasinya enggak. Ya udah dia
Oke, sorry, berarti ini dibesarkan aja nih. Kita ganti dulu ini digedein. Salah klik saya. Nah, ini gedein aja gini ya. Nah, biar enak. Kemudian di sini juga sama ya. Kita gedekan karena tadi kita gedein sampai sini. Oke, cukup. Nah, misalnya dia lebih dari 3 kali enggak gitu ya. Oh, lebih. Berarti kita kasih dia tidak ya, berarti dari manajer validasi ke menu pin. Nah, sini ya. Dia enggak ya. Apa isinya tampilkan gitu ya. Nah, boleh nih ya, dia nggak lebih dari 3 kali. Misalnya dia lebih ya, dia lebih misalnya. Nah, jadi nggak boleh ngegambarnya di sini ya, karena ini kan sebuah apa namanya tadi teh? Sebuah objek ya. Nah, kita panjangkan dulu objeknya ya, biar enak. Tergampang ngerapinnya terakhir. Oke, dia kalau dia lebih apa? Kalau dia lebih misalkan tampilkan kesalahan gitu ya. Dia tampilkan kesalahan di sini ya. Tampilkan kesalahan karena dia lebih dari 3 kali gitu ya. Ini bentar, saya geret dulu biar enak. Geret lagi. Nah, gitu ya. Tampilkan kesalahan. Nah, di sini kita pakai apa? Kita pakai objek note ya. Yang ini nih ya. Save message ya. Kita ke sini. Nanti di sini ya. Blokir ya karena dia salah 3 kali blokir account gitu. Nah, blokir account-nya di file manager validasi tapi setelah apa? Setelah tampilkan. Ya, jadi ini sini di bawah gini ya. Nah, sini dia posisinya. Jadi setelah ini dulu gitu ya baru ke sini. Lebarin ke bawah. Nah, ya. Oke, dari sini sebentar input pin, validasi pin, kemudian ke form login ya. Kalau berhasil gitu ya tampilannya get pin, kemudian tampilkan di sini gitu ya. Terus kemudian tampilkannya dia posisinya di sini ya di dalam validasi valid nggak pinnya gitu ya. Kalau nggak valid berarti di sini dicek lagi karena ada di sini kan ada sequence ya. Tadi di dalam activity-nya dicek lebih dari 3 kali nggak gitu ya. Kalau lebih apa, kalau enggak apa, ya. Kemudian di sini di validasinya ya, di sini diblokir ya. Blokir kemudian tampilkan kesalahan. Bahwasanya apa? Akun dia sudah diblokir gitu ya. Karena dia lebih dari 3 kali. Nah, kita belum berbicara masalah ini ya. Kita belum sorry ada yang baru join. Randy. Nah, kita belum berbicara masalah ini. Bentar, activity ya. Kita belum bicara dia jenis pengguna ya, baru kita ke arah kiri nih. Ya. Kalau kita mau ada jenis pengguna, berarti nanti di sini ya jenis pengguna, berarti kita apa? Berarti kita buatkan di sini tambahan ya di dalam mana? Oke, salah. Saya balik dulu ke depan biar gampang. Tinggal klik di sini sequence. Nah, di sini kita tambahin lagi ya sebuah aktivitas. Jadi gini, pada intinya ketika kalian sedang membuat sequence itu hampir mirip dengan kalian membuat activity ya, cuman hanya beda notasi saja. Jadi kalau activity kalau sequence diagram itu lebih mencerminkan aliran datanya ya, bukan aliran proses tapi aliran data. Apa datanya ya ini input pin, validasi pin, get pin ya, tampilkan, kemudian tampilkan. Nah, apa yang divalidasi apa. Nah, ini kan akan berubah menjadi calon kelas nantinya ya. Sudah biar enak jas. Nah, ini kan akan berubah menjadi calon kelas ya dari sini. Gitu. Nah, sampai sini ada yang kesulitan? Sampai sini ada yang kesulitan nggak, teman-teman? Masih, Pak. Masih? Oke, Masih. kita bikin satu lagi ya. Kita bikin satu lagi sequence nih. Kita balik dulu ke use case-nya ya, biar enak. Kita bikin apa nih? Misalnya kita ngecek saldo ya. Cek saldo nih. Kita
kita bikin cek saldo ya. Dan sini kita bikin new diagram, kemudian sequence, ya, ketuk blank. Oke. Nah, di sini ketika ngecek saldo apa? Kan kalau misalnya prosesnya adalah kalau kita lihat di activity-nya, ya, kita lihat activity diagramnya. Nah, cek saldo udah belum ya? Oke, sudah ada ya. Cek saldo, dia hanya apa? Dia pilih menu cek saldo, kemudian sistem ATM itu terima request cek saldo, sistem inti banknya itu proses cek saldo, kemudian tampilkan. Jadi di sini nggak ada proses validasi ya, karena dia hanya cek saldo, ya lebih mudah berarti. Di sini nggak ada variant, ya, nggak ada decision ya untuk kasus ya dan tidak atau pemilihan kondisi. Di sini cuma hanya ada aliran. Ini justru lebih mudah pada saat kita membuat sequence. Berarti apa tahapannya? Ya, berarti ada yang namanya kalau begini berarti ada si nasabah sebagai aktor, kemudian menu utamanya berarti sebagai boundary, kemudian ada apa namanya sistemnya ini tuh berarti kontrol ya, kontrol kelas. Berarti dia manajer pengecekan saldo gitu ya bahasanya. Kemudian di sistem intinya itu dia sebagai kontrol kelas juga, ya berarti ini bisa jadi satu karena ini cuma hanya terima request dia proses cek. Berarti kita bisa bikin satu kontrol entity-nya atau satu kontrol kelasnya adalah manajer pengecekan saldo gitu ya. Nah kemudian nanti ada balance ya. Ada balance itu tujuannya untuk menampilkan saldonya gitu ya. Nah kita akan lihat ya. Balik ke sini, kita bikin klik, kemudian tadi ya sudah kita buat nih, di sini, klik, sequence, ya. Nah kita buat di sini kita butuh aktor, ya di sini aktornya nasabah, ya. Panjangin dulu, biar enak. Kemudian kita butuh dari sini juga bisa ya, klik kanan langsung. Kalau dari sini dia levelannya ke message-nya ini ya, dia menggunakan levelan biasa ya, tapi kita kan menggunakan berbasis arsitektur nih, karena kita OOP ya. Ingat, karena kita OOP, sedang belajar OOP. Jadi kita ganti di sini menggunakan boundary. Cus ya, boundary-nya apa di sini? Menu ya, utama ya. Oke. Setelah menu utama apa? Kita ngapain nih? Kita kasih message di sini ya, kita kasih dia tadi ya sesuai dengan activity ya, pilih pengecekan saldo gitu ya, disingkat aja, nggak usah pilih menu ya, pilih pengecekan saldo gitu ya. Nah, kemudian dari sini kita panjangin dulu ini ya biar enak. Dari sini kita turun ya kemana? Ketika pengecekan saldo, nah, masukkan kartu. Nah ini ya activity ini. Pengecekan saldo di sini terima request project saldo. Oke. Berarti kita balik lagi ke sequence cek saldo nih. Di sini kita butuh message. Sorry, lupa ya ininya. Kita butuh yang namanya kontrol ya. Di sini kita ganti misalkan pengecekan saldo gitu ya. Pengecekan saldo ya di sini kita kirim message-nya apa? Cek saldo gitu ya. Cek saldo. Udah dapat nih ya, udah di sini prosesnya nih. Nah, dari sini ya, kita mau kirim ke mana ya? Kita butuh yang namanya sistem inti bank ya. Berarti dia butuh aktor nih. Sistem inti bank di sini di paling kanan ya. Sistem inti bank gitu ya. Sistem inti bank ya. Dari sini langsung gaspol ya.
Cus. Nah, ini apa? Get ya. Oke, sorry, get saldo. Ya, ke sini. Ya, kasih sistem inti bank ini. Gitu. Nah, lalu balikannya apa? Kalau gini ada rancu dong ya. Kalau gini rancu dong. Nah, gimana? Masa langsung begini aja ya ke konsumennya gimana baliknya? Gitu ya, ke si nasabahnya gimana baliknya? Ya karena nggak ada ya, nggak ada balikan karena di sini adalah di pengecekan saldonya, start activity-nya ya di sini, N-nya itu adalah di sistem ya. Pilih menu cek saldo ya, proses saldo, tampilkan saldo, oke. Nah, berarti kan mudah di situnya, di sequence-nya gitu ya. Nah, segini pun bisa karena dia nggak ada validasi, ya nggak ada validasi. Nah, atau kita butuh lagi deh satu apa namanya satu entity ya, entity class. Kita butuh di sini tambahin apa? Balance ya. Oke. Nah, balance ini ngapain sih gitu ya? Nah, dia ngeset sebuah saldonya ya, dia tujuannya gitu ya. Tujuannya si balance ini kita buat adalah set saldo ya. Kemudian dari sini ya kita bisa bikin lagi sebuah apa? Sebuah bondari lagi ya, satu lagi bondari juga bisa. Di sini kita bikin, di sini bikin apa? Menu ya, pengecekan saldo gitu ya. Nah, oke, kita sudah nih satu lagi dari sini kita bisa tarik nih. Dari sini kita tarik ke sini ya. Ke sini ya, udah apa set saldo, kita tarik dari sini ke pengecekan saldo. Cus. Nah, ini kita isi apa? Tampilkan dalam kurung apa yang tampilkan saldo. Nah, ya. Jadi prosesnya begini. Jadi si balance ini untuk set ya, set balance ya. Kemudian di sini tampilkan saldo ya ke menu cek saldonya, dia ditampilkan di dalam menu cek saldo. Nah, kemudian si sistem inti banknya itu adalah ketika set dia get saldo. Kenapa ke sini? Ya ini kan di sini mana activity-nya. Bentar, sorry, cek saldo. Nih, terima sistem inti, terima sistem ATM, proses cek saldonya di sistem inti ya. Jadi ada peran sistem inti nih ya. Yaitu makanya kita gambarkan dari sini ya, cek saldo, kemudian diterima kan di dalam sistem ATM-nya diterima, dikirim ke sistem inti bank ke sini. Ya, dikirim get saldo gitu ya. Nah, secara otomatis ya di sini di pengecekan saldonya juga dia ngeset ya, ngeset saldo. Di sini ngeset saldo. Kemudian dia di sini tampilkan saldo karena dia di sini sudah langsung ke sistem inti bank ya, di get saldonya. Jadi dia berbarengan nih prosesnya. Berarti apa? Di sini kalau kita gambarkan menggunakan activity diagram, dia menggunakan yang namanya adalah fork ya. Jadi fork itu satu masukan dia bisa berjalan 3 proses atau 4 proses gitu ya. Nah, ini kalau seperti ini berarti kita sedang membuat fork bahasanya dalam activity diagram. Ketika dicek saldo di sistem sistem ATM ya, di pengecekan saldonya adalah pertama dia get atau dia narik saldo ke dalam sistem inti bank, misalkan hey, ada yang mau ngecek saldo nih ya, berarti di get dong, saya ngambil nih, just. Nah, saya nampung nih saldonya misalkan 10.000. Kemudian di dalam pengecekan saldo langsung di-set ya, di-set di balance di akunnya dia, di balance-nya dia, di-set ya. Udah di-set, dia set 10.000 baru kemudian di sini ditampilkan ya, gini. Bisa ya. Atau tadi juga bisa langsung kita tanpa memerlukan balance juga boleh. Kalau nggak mau disimpan di balance, berarti langsung saja di sini mengutama pengecekan saldo kemudian sistem bank. Cuman kan karena OOP, berarti kita harus punya yang namanya balance. Nanti balance ini akan menampung semua data-data keuangannya si ini ya, setiap nasabah gitu ya. Nah, kalau mau kita praktekkan lagi lebih sederhana, misalkan kita mau form login ya, form login yang tadi kita bahas ya, form login, kita bikin new deh ya, new lagi.
Jangan new project. Oke, nggak apa-apa lah ya. Sorry. Diagram. Mana new. Kita bikin sequence lagi baru ya. Ini ya di root aja, nggak apa-apa, kita hapus. Nah, kalau kita ingin membuat sebuah sequence diagram sequence diagram login atau input data barang lah ya, input data barang ya. Karena ini kan statusnya sering ya digunakan. Nah, misalkan input data barang yang input apa bagian gudang toh, ya. Berarti di sini admin ya, ADM gudang gitulah ya, admin gudang. Nah, admin gudang ini kan biasanya dia nginput apa? Nginput barang dong. Nginput barangnya pakai apa? Pakai form kan? Pakai formulir biasanya. Nah, berarti kita butuh di sini yang namanya entity ya. Apa di sini namanya barang ya, data barang gitu ya. Data gitu ya, data barang. Nah, data barang nih kita butuh ya. Nah, kontrol datanya kita juga butuh karena dia butuh kontrol dong. Kita butuh kontrol di sini. Apa di sini ya? Kontrol barang apa? Kontrol data aja ya. Kontrol data. Oke, kita punya nih. Oke, sorry. Typo. Nah, kontrol data. Kemudian kita punya form ya. Form input data ya. Form input data berarti apa? Berarti kita butuh yang namanya sebuah boundary ya. Form ya. Form apa sih? Form input ya. Form input data gitu ya. Terus mana sih? Nah, ini. Nah, begini kita tarik dulu, samakan ya. Berarti kalau data barang terakhir dong sebelah dia input, sorry. Kemudian kita bikin message apa dari admin gudang ke form dong, input ya di sini ya. Input apa ya? Input data barang gitu ya. Boleh gini ya. Nah, input data barang. Kemudian habis input data barang, kita dari sini tarik dulu biar gede. Kemana? Ke kontrol kan? Berarti message-nya dibawa nih. Set. Di sini adalah yang masuk adalah data barangnya ya. Data barang yang telah diinput. Oke. Kemudian dari data barang sini gitu ya. Nah, biar enak cus. Data barang ini ya disimpan kan ke stok barang ya. Ini simpan cus. Nah, apa ya? Simpan ya. Simpan data, simpan data barang. Oke. Nah, nih ya. Nah, setelah disimpan ya, dia di sini ada yang namanya save comment ya. Jadi dia butuh komen sendiri kalau misalkan sudah berhasil apa gitu ya. Bukan sebuah ini ya, bukan sebuah decision ya. Tapi kalau berhasil adalah kita bikin yang namanya komen sendiri ya. Di sini data tersimpan gitu ya. Tuh, boleh. Data sudah tersimpan nih ya, ceritanya gitu. Nah, kemudian ke kontrol ini kita balikin message-nya. Ini gitu ya. Apa yang kita kembalikan gitu ya. Data barang tersimpan. Nah, udah, kemudian dari sini ya, kita kembalikan lagi ke sini alurannya. Nah, apa alurannya? Misalkan data apa ya? Data sama ya, berhasil disimpan gitu ya, disimpan.
Kemudian dari sini, ya, dari sini kita ambil lagi message kemana di sini. Terakhir ya, di sini. Data tersimpan, gitu ya. Nah, udah, ya, ini bisa begini, bisa baik lagi. Berarti apa? Activity diagramnya adalah dia input barang, ya, kemudian di sistem barangnya gitu ya, di sistem apa dia di sistem barangnya, dia akan apa menampilkan form input, kemudian dia input barang, kemudian barangnya itu disimpan, ya. Setelah disimpan barang, dia menampilkan data itu berhasil disimpan, kemudian nanti N-nya adalah dia menghasilkan output pesan ya. Di sini ke si konsumen berarti ya. Si apa admin gudangnya adalah di sini pesan ya. Nah, pesan data tersimpan ya. Nah, berarti aktivitas diagramnya adalah ketahuan di sini N-nya itu adalah di apa namanya di admin gudang ya. Jadi dia akan menimbulkan sebuah pesan. Nah, itu kalau nyimpan data barang ya. Kalau misalkan mau login juga bisa. Login juga lebih mudah kan. Login itu berarti kita butuh form login, kita butuh kontrol loginnya yaitu untuk validasi ya. Validasi atau kita validasinya boleh di data user yaitu di database user ya. Dia sudah terregister apa belum gitu ya. Kalau belum ya gimana, kalau udah gimana. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Halo? Iya, Pak. Bisa mengikuti? Jadi patokannya adalah ketika teman-teman membuat boundary class itu adalah ya kelas yang akan berinteraksi dengan aktor langsung. Jadi boundary itu pasti dia akan berinteraksi dengan user nih. Karena apa? Dia sifatnya UI. Ya, user interface, input, form dan sebagainya itu di boundary nih. Ya, patokannya. Kemudian ketika teman-teman membuat control class ini ya, itu kelas yang akan melakukan pemrosesan ya, pemrosesan seperti perhitungan, kalkulasi, query. Nah, query itu ini kan, dia posisinya nih ya, data barang disimpan apa enggak gitu ya. Berarti kan di query di sini ya, di input gitu ya. Komputasi atau perhitungan semua di control class. Entity class ya, yaitu data yang berhubungan dengan apa? Dengan penyimpanan nih ya, data tersimpan di sini semuanya ya. Dengan penyimpanan data, kemudian keamanan data, kemudian file-file semua di apa adalah di entity class. Gitu ya, patokannya gitu ya. Nah, sekarang saya minta ini jadi quiz ya, jadi quiz hari pertama ya. Jadi quiz hari pertama, saya minta kepada kalian buatkan use case sampai dengan sequence diagram ya. Buatkan use case sampai dengan sequence diagram itu use case-nya tentang ini, tentang akademik ya. Atau tentang rental deh, nggak apa-apa. Tentang rental kendaraan. Ya. Kalian boleh bikin use case sesuai dengan desain kalian, mau kalian nyontek di Google nggak apa-apa, ya. Yang penting kalian mencoba, jangan sampai tidak mencoba, kalian kirim nggak apa-apa. Karena kenapa? Kalau kalian tidak mencoba, maka kalian tidak akan pernah paham. Kalau cuma hanya mendengarkan, menyimak, kalian tidak akan pernah paham. Tapi kalau kalian mencoba membuatnya, maka dengan secara langsung kalian akan ditingkatkan atau digairahkan. Pertama Anda akan mencari tahu, search, kemudian kalian akan memilih-milih contoh yang ada di Google. Kemudian setelah memilih contoh di Google, pasti nanti akan kebentuk. Ada yang ada aktivitas diagramnya, ada yang ada sekuensi atau enggak ada. Nah, di situ kalian akan mencoba. Jadi ya, silakan kalian explore. Mau nyontek di internet nggak apa-apa. Kalian nanti cukup nanti saya sediakan di Classroom file Word-nya. Nanti kalian tinggal ditempel saja ya, use case-nya ditempel, activity-nya ditempel, kemudian sequence-nya ditempel. Itu sebagai quiz ya untuk minggu ini. Nah, cara ekspor gambarnya kalian sudah tahu belum? Bagi yang baru masuk atau bagi yang belum pernah lihat nih, bentar saya kasih share ya. Nah, oke.
Ini berlaku semua ya, mau di use case, activity ataupun sequence, sama ya, tinggal diklik kanan di sini ya, di mana aja lah kalian boleh klik ya di dalam kanvas ini. Klik kanan, kemudian di sini ada export ya. Kemudian di sini ada export to image. Nah, nanti di sini akan keluar tampilan ya. Tampilan untuk apa? Untuk pilihan ya. Oh, nggak keluar ya, sorry. Oke, kalau begitu berarti saya share bukan jendela. Ya, dulu deh. Saya share tab aja ya. Saya share layar, layar 2. Oke ya. Nah, jangan di sini ya, klik kanan, kok rename. Klik kanan, kemudian di sini ada export, kemudian ada export as image, kemudian di sini ada akan keluar tampilan begini ya, ekspornya kemana, outputnya kalian bisa tinggal sesuaikan ya, sesuai dengan di komputer kalian di save di mana, kemudian height-nya berapa, quality-nya ya, mau maksimum dan sebagainya. Ekspornya boleh di sini ada PNG, kemudian ada SVG, ya, ada JPG juga, ya. Ini previewnya. Atau mau ekspor semua bisa. Di sini use case-nya kalian klik ekspor, boleh di sini ekspor semua, gitu ya. Semua, misalnya kalian sudah selesai bikin semua ekspor nggak apa-apa, tinggal klik saja di sini, ya, dia akan semua atau mau satu-satu nggak apa-apa. Kemudian di sini nanti memakai frame nggak gitu ya. Kalau memakai frame boleh, kalau misalkan memakai border boleh, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian klik aja ekspor gitu ya. Nanti filenya akan masuk di dalam folder visual paradigmnya gitu ya. Sampai sini bisa dimengerti? Untuk maksimal pengirimannya jam 3 sore ya. Nanti saya share di Classroom, saya buatkan sebagai quiz minggu ini sampai dengan sequence. Maka nanti minggu selanjutnya kita baru masuk ke teori sedikit tentang kelas diagram. Kita nanti akan praktek kelas diagram, baru nanti sampai dengan UAS kita akan banyak praktek, mulai bikin use case sampai dengan kelas. Ya, full berarti kita bikin perancangan. Karena teorinya sudah kita bahas di sebelumnya. Sampai sini ada yang dimengerti teman-teman atau ada yang ingin bertanya? Halo? Suara saya keputuskah atau masih berjalan? Masih, Pak. Oke, ada yang mau bertanya? Apa enggak? Sudah cukup? Cukup, Pak. Oke. Oke, kalau begitu ini saya absen dulu ya. Nah, pemodelan objek. Ntar saya lihat daftar hadirin sini. Terus Abdurrahman masuk. Kemudian nanti yang belum tersebut bisa ini ya, bisa komen ya. Kemudian Morin, kemudian Ahlif, oke, Anissa, kemudian siapa lagi nih? Cikal Fajar. Cikal Fajar ini nama aslinya siapa ya? Halo? Cikal Fajar, ya lewat ya, nggak jawab. Kemudian Faras ya, Faras hadir. Kemudian Galuh, Mamri, bentar. Mamri. Galuh Oka siapa ya nama aslinya? Bisa kasih tahu? Oke, ada. Kemudian Mamri Maria. Maria. Dan Maria Rus.
Beli. Pendi. Cross. Rizky. Ini yang udah saya absen ada Abdurrahman, Maurin, kemudian Alif Cahya, Anissa, kemudian Faras, Galuh Oka, Mamri, Maria, Muhammad Rizky, Muhammad Rusli, Pendi, kemudian Rosa, sama Yuni. Ada yang belum terpanggil? Udah semua ya? Ya, Pak. Oke, siap. Udah, Pak. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan teman-teman kepada saya untuk bisa mengisi kelas hari ini. Mari bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkuliahan hari ini selesai. Sampai bertemu di minggu selanjutnya dan jangan lupa mengerjakan kuisnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Terima kasih, pagi. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.